Dan juga teman-teman dari DPW PMPI Jawa Tengah dan Bung Riril Ketua Umum dan Mas Yusuf Ketua DPW PMPI Jawa Timur, teman-teman dari DPC Pekalongan, ada Mas Syarif juga, dan teman-teman yang lain dari Karesidenan Pekalongan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah semalam, izin Bang, semalam kami sudah ada diskusi juga teman-teman dari DPW PMPI Jawa Tengah itu membahas terkait dengan korelasi kirab dan juga cinta tanah air. Semalam juga sudah dijelaskan oleh pemateri, ada Sugiarto, ada juga Bung Riril, terus ada juga Bang James yang memberikan pengalaman usahanya, dan di hari ini kita akan membahas terkait dengan lebih kepada kedaulatan ekonomi. Kita organisasi yang sedang pada posisinya kita sudah 1 tahun berjalan, sejak berdirinya itu dari awal tahun 2022 dan pelantikan pertengahan tahun kemarin, ini sudah 1 tahun, kita sudah 38 provinsi. Ini merupakan organisasi yang akan menjadi besar, pasti membutuhkan banyak anggaran juga untuk berjalannya di organisasi, dan bagaimana caranya kita bisa mandiri secara ekonomi nanti akan kita bahas di sini bersama pemateri juga, dan harapannya kawan-kawan nanti banyak yang bertanya terkait dengan pasti banyak pengalaman dari para pemateri. Kami dari DPP PMPI berharap kegiatan ini akan banyak dilaksanakan oleh kawan-kawan juga di daerah. Ini kami akan pelantikan juga nanti minggu depan di Maluku, dan ada beberapa juga caretaker yang siap pelantikan di Jawa Tengah ya Mas Riril, DPC. Ini kami harap ada semacam dorongan untuk teman-teman PMPI agar tidak hanya mengurus organisasi, tidak hanya memberikan proposal aja, karena pada akhirnya adalah kita tidak akan menjadi organisasi yang diperhitungkan dan tidak akan menjadi organisasi yang besar jika kita hanya datang ke orang tapi hanya ngasih proposal saja. Tapi kita harus mandiri secara ekonomi, kita mandiri secara intelektual, kita punya banyak masa, pasti kita bisa besar dengan cara kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Selanjutnya nanti akan disambung oleh MC dan moderator. Terima kasih. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih hadirin yang berbahagia. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu dialog kebangsaan, di mana yang hadir pada hari ini yang luar biasa akan dipandu oleh moderator kita Bapak Sekjen DPW PMPI Bung Wahid, untuk dipersilakan untuk bisa maju ke depan. Yang nanti ada beberapa pemateri. Yang pertama ada Bapak Dr. Yeji Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum MUI, dan juga ada Bapak Marta Dinata Kandul selaku praktisi ekonomi, dan Bapak Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid selaku Direktur Pencegahan BNPT. Dan untuk yang selanjutnya acara diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati para narasumber, terima kasih kehadiran beliau-beliau ini. Untuk sementara Pak Yai Marsudi Suhud kemungkinan menyusul karena beliau masih ada agenda.
Langsungkan saja karena sepertinya Pak Jenderal ini sudah tidak sabar dari tadi karena menggebu-gebu semangatnya untuk ketemu teman-teman semua di sini. Mohon izin kami sampaikan Pak Jenderal, ini teman-teman dari PMPI Pekalongan Kabupaten, Kota, kemudian dari Jawa Timur juga senior-senior kita. Jadi tepat kalau saya tidak sabar karena undangan jam 15, saya datang jam 15, mulainya jam berapa nih? Nah, tepat sekali saya nggak sabar. Itu yang sabar itu Pak Kiai Marsudi, itu sabar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Mohon diangkat tangannya dan dijawab. Barang siapa tidak menjawab, tidak makan, saya cap radikal. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Saya tiga kali merdeka, takut nanti dikira PDI. Makasih. Yang kami hormati ada Pak Eko, ya, kemudian teman-teman PMPI, ya, moderator dan seluruh hadirin ketua PMPI dan pengurus, ya, dan hadirin hadirat yang dihormati Allah SWT. Temanya apa tadi? Spirit pemuda membangun ekonomi merah putih. Yang pertama spirit, yang kedua pemuda dalam rangka membangun merah putih. Makanya ada dulu kita kuliah itu ekonomi merah putih enggak ada. Ini ngaramiah. Bid'ah ini. Teman-teman, kalau kita bicara spirit, berarti ya spirit, semangat, motivasi, afeksi, spiritual. Kalau kita bicara membangun, ya membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, atau yang sudah ada dikembangkan. Ya. Kalau kita bicara pemuda, otomatis adalah 3 generasi. Generasi pertama namanya generasi zenial, umur 14 sampai 19. Ya, di bawah 14 otomatis masih belum masuk kategori untuk yang membangun tadi, ya, masih fondasi.
Dari generasi kedua namanya milenial. Nah, ini yang mayoritas nanti jadi bonus demografi. Umur 20 sampai 39 tahun. Nah, generasi ketiga namanya generasi X, 40 sampai 55. Nah, 55 ke atas bukan milenial lagi tapi menjadi kolonial. Nah, ini namanya pemuda generasi. Dan ini nanti akan ada di tangan teman-teman. Nah, teman-teman rata-rata milenial, ya kan, di atas 20. Ya. Kesempatan kita hanya 13 tahun dengan memanfaatkan bonus demografi sehingga mencapai tujuan nasional, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Plus terwujudnya Indonesia Emas di 2045. Nah, ini di tangan teman-teman. Maka pentingnya generasi muda ini untuk memiliki spirit untuk memberikan kontribusi dalam rangka pencapaian tujuan nasional dan Indonesia Emas itu. Nah, spiritnya apa? Spiritnya yang pertama, ya, saya tadi sudah bicara sama teman-teman. Kalian di dalam benak, dalam paradigma kita semuanya, terutama generasi muda, ya, jangan terpaku dengan teori atau sistem yang ada. Kalian harus mampu berkreasi, ya, berkreasi out of the box. Kalau sistem pendidikannya dunia atau Indonesia atau dunia lah ya, ini bukan apa ya, saya nggak menyalahkan, tapi ya sedikit mengkritisi lah. Jikalau sistem pendidikan kita ataupun dunia lah sekalipun itu sempurna, maka yang jadi presiden itu adalah profesor doktor ilmu politik, ya kan? Yang jadi konglomerat adalah profesor doktor ilmu ekonomi. Tapi realitanya kan tidak. Artinya ada ketidaksempurnaan walaupun sudah bagus, ya, tapi sehingga celah ini harus kalian manfaatkan. Kreasi. Nah, kreasi itu bahasa Arabnya bid'ah. Kalian harus menjadi ahli bid'ah. Berkreasi, jangan, ya. Kemudian kadang-kadang kalau udah bicara membangun ekonomi, ya, nah nanti baru ekonomi merah putih itu apa. Kadang-kadang bicara membangun ekonomi atau ekonomi, ya, itu pasti orangnya kapital. Karena memang saya SEMM, ya, SEMM, jadi S2 nya saya itu SEMM. Dulu pernah kuliah hukum, tapi kurang 1 semester di Undip, langsung cabut karena ilmunya sudah dapat. Ada pernah yang dengar S2 nguji S3? Pernah dengar? Ada? Bisa nggak? S2 nguji S3? Nggak bisa ya? Nah, saya udah. Saya S2 nguji S3. Baru sebulan yang lalu, ya. Artinya apa? Ini namanya penguji ahli, ya, penguji ahli atau penguji eksternal kan gitu ya. Ya, walaupun mungkin salah hadap atau enggak itu ya. Yaitu di Universitas Islam As-Safiyah di Jakarta itu. Nah, apa yang ingin saya katakan, ya, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa, ya, semuanya pasti bisa, ya. Memang otoritas kun fayakun hanya milik Allah, ya, tapi kalian punya semangat harus manjada wajada. Kadang kalau udah bicara ekonomi, modal pondasi pertama yang ditanyakan kapital, modal. Waduh Pak, aku mau bisnis nggak punya modal, ya kan? Ini nanti untuk teknisnya biar beliau lah nih yang ahli. Nah, saya ngurusi teroris suruh bicara ekonomi coba. Cuman karena gelarnya SEMM ya saya bicara gitu loh. Tapi dari sisi spiritnya aja. Kapital Pak, kita nggak punya modal, nggak punya minjem bank, nggak dipercaya. Nggak ada sertifikat orang tua aja belum tentu, kan selalu begitu kan. Itu namanya inlander, itu namanya. Mas apa namanya? Yusuf, Mas Yusuf punya modal berapa? Nggak punya. Bisnis harus punya modal nggak? Ya. Kira-kira kamu cari modal 100 juta
dengan modal sampean yang ada itu, berarti dipercaya nggak sama bank? Enggak kan? Nah, ini lander. Tapi kalau misalnya saya nanya, satu tangan Anda saya beli 1 miliar boleh nggak? Ya, boleh. Satu biji mata Anda tak beli 10 miliar boleh nggak? Apalagi dua-duanya kan gitu ya. Ini namanya kapital, modal yang diberikan oleh Allah. Paham? Yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustai. Ini loh, ini semangat ini harus dibangun ini ya. Nah, supaya kalau sudah paham semangat ini ya kan, sudah paham semangat ini, nah, baru kita melangkah sebagai orang beriman, orang beragama. Tadi saya diskusi sama itu pakarnya ini, itu pakar di belakang tuh, sahabat saya ini Pak Nasir itu praktisi juga itu modalnya juga modal dengkul dulu ya. Tepuk tangan untuk Pak Nasir. Nah, ini bisa jadi mentornya Pitanisa. Nah, duit tadi namanya, duit. Mindset kita itu duit, tapi jangan duit dalam makna duit yang asli itu nanti ikutan. Duit itu ikutan. Tapi modal yang kalian tanamkan yang pertama adalah doa. Doa. Sebagai orang beriman, orang beragama, ya, doa itu paling utama, ya. Tapi ya tadi sadari dulu bahwa ya Allah ya Tuhan, Kau berikan aku ini modal yang luar biasa. Saya yakin kalau kalian itu masih kalah semangat sama teroris yang sering saya tangkap, yang saya deradikalisasi, kalah. Kenapa? Loh kalian tak beli nyawa kalian 100 miliar nggak mau, nggak boleh, betul nggak? Dia hanya diiming-imingi 72 bidadari yang belum pernah ketemu pun siap mati. Nah itu, paham ya? Artinya di satu sisi dia itu kena virus radikal terorisme, tapi di lain sisi militansinya itu loh. Nah, saya pengen kalian punya militansi seperti itu. Nah, orang yang salah memahami agamanya aja bisa semangat itu. Kenapa kalian sudah orang yang beragama dan punya guru, punya kiai, punya mentor, punya mursyid, kenapa kalian enggak lebih semangat? Ya, semangat untuk ini, yaitu duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ilmu, T-nya tawakal. Doanya ya udah nggak perlu diajari doa ya, tapi kuncinya kalau berdoa supaya nyambung kepada Tuhan ya, maka yang pertama kalian lakukan kalau sudah punya mursyid, punya guru pembimbing, guru rohani ya, bertawasul kan gitu. Kalau belum gimana? Cari guru tetap. Tapi yang jelas pasti kalian punya orang tua, punya ibu, apalagi ridhollah fi ridho. Ada cerita, saya pernah riset biografinya orang-orang sukses di dunia, segala profesi, mulai presiden, konglomerat, pebisnis, teknokrat, bahkan Al Capone, penjahat paling legendaris Amerika, Al Capone. Ternyata dari semua profesi tadi ya, saya pelajari biografinya, saya dapat menyimpulkan bahwa orang-orang sukses dari semua profesi tadi memiliki karakter, 3 karakter utama. Yang pertama, mereka sangat menghormati dan memuliakan orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya ini. Makanya Al Capone itu ketika ketangkep itu dia mengatakan, saya ketangkep bukan karena FBI-nya yang hebat, enggak, saya yang salah, lupa telepon 3 hari sama ibu saya. Itu dia. Keren kan? Nah, makanya kalau kalian punya ibu, hormati ya, ibumu baru kamu. Tapi yang sudah punya istri biasanya sudah berubah itu. Aku nggak ngomong, kamu belum punya, jadi harus ini. Nah, yang kedua, mereka memiliki sense of sosial yang tinggi, gemar sedekah, gemar membantu, gemar menolong. Ya, pakailah ayat-ayat Allah. Mungkin enggak kamu panen pisang kalau kalian enggak menanam pisang. Kalian menanam pisang, pohon pisang 1, panennya 1. Semakin banyak kalian menanam, berarti panennya kan semakin, itu sunatullah.
Semakin kamu banyak memberi, maka kamu akan mendapatkan. Karena di dunia ini nggak ada yang hilang, hanya berubah bentuk atau pindah tangan. Betul nggak sih? Nah, makanya orang yang beriman, apalagi orang Islam, wajib kaya. Karena Allah dan Rasulnya, Tuhan kita dan para orang-orang bijak, orang-orang suci, Rasulullah, Nabi, mewajibkan kita untuk tangan di atas, bukan tangan di bawah. Betul nggak? Hukumnya wajib atau sunnah tangan di atas? Wajib, berarti wajib untuk kaya. Bukan wajib nyopet loh ya, ngawur aja. Mau tangan di atas maksudnya beri tadi, sedekah tadi, paham ya? Baru karakter yang ketiga, mereka semua adalah profesional di bidangnya. Ya, yang presiden kayak Pak Jokowi itu profesional, yang menteri profesional, yang pengusaha kayak beliau profesional, ya kan? Yang ulama ya ulama yang intelektual juga gitu loh, yang profesional. Nah, penjahat ya profesional, iya. Nah, jadi itu D-nya ya, doa. U-nya usaha, I-nya ilmu. Gabungan antara usaha dengan ilmu, inilah profesionalitas. Nah, sudah spiritnya dengan doa, dengan minta ridho, minta restu dari ibu kita, dengan orang tua kita, atau guru kita, atau mursyid kita. Nah, baru kita usaha dan ilmu, yaitu bekerja, berusaha secara profesional. Ya, apapun hasilnya itu semua. Jangan cepat puas. Bersyukur wajib. Kalau perlu gagal sekali bersyukur. Ya, berarti yang penting ya Allah, jangan kau putus semangatku, jangan kau putus motivasiku. Gagal berhasil urusanmu, tugasku hanya doa dan berikhtiar dengan ilmu dan profesional. Nah, paham gak ya? Jadi Tuhan itu kalau kita gagal senyum, oh Tuhan itu malah, tapi begitu berhasil, oh booming itu. Tuh, itu yang pertama. Saya kasih waktu berapa menit? Oke, 10 menit. Saya biasa kultum, kuliah sak tumeke. Atau paling enggak yang anulah, kuliah 70 menit. Enggak, nanti kelamaan. Jadi itu yang pertama, ya, duit tadi. Doa profesional, usaha dengan profesionalitas dan bertawakal. Oke. Sekarang pemuda membangun ekonomi merah putih. Ekonomi merah putih apa? Ekonomi Pancasila. Nah, ini harusnya yang pakar-pakarnya harus buat teori. Kalian yang mau kuliah itu S3 itu nanti bikin teori apa ekonomi Pancasila. Kalau nggak salah pernah ada bukunya itu, ekonomi Pancasila. Ya, ekonomi Pancasila ini harus digelorakan, ya. Nah, sesuai dengan bidang tugas saya, kenapa saya kok mengglorifikasikan ekonomi Pancasila? Karena Pancasila ini adalah moderasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun beragama. Ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kul huwallahu ahad, Tuhan kita semuanya sama. Tuhan saya namanya Allah, Tuhan Mas siapa namanya? Marta, Tuhanmu siapa namanya? Tuhan, enggak namanya Tien. Oh, Tien boleh. Allah boleh. Ide Sang Yang Widiwasa, ide yang Dia yang Maha Esa boleh? Boleh. Tuhan Marta sama saya sama. Berarti dia tauhid. Iya kan? Nah, ini jadi dalam berekonomi Pancasila itu bahwa kita adalah satu Tuhan. Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihim mir ruhi. Kata Tuhan, setelah ku sempurnakan kejadian Adam, manusia, kita semua. Ya. 4 bulan dalam kandungan. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Fihim mir ruhi. Kemudian ku tiupkan ke dalamnya rohku, kata Tuhan. Orang Islam nyebut Allah. Orang Buddha nyebut Tien atau Tuhan. Orang Hindu nyebut ide Sang Yang Widiwasa. Orang Kristen nyebut Allah, Bapa Yesus. Ya kan? Tapi satu, sama dengan saya, Ahmad Nur Wahid, Brigadir Jenderal Polisi Al-Densus Yah, karena orang Densus.
Kamu manggil aku apa? Pak Jenderal. Ada yang manggil saya Gus Jenderal. Kamu manggil aku apa? Om. Anak saya manggil saya Papa. Istri saya memanggil saya sayang. Nah, betul. Nah, satu orang tapi setiap orang lain berbeda-beda cara memanggilnya, tapi zatnya satu, perlakuannya beda. Gak mungkin istri saya memperlakukan saya sama dengan dia memperlakukan saya, bahaya. Paham ya? Itu ketuhanan yang Maha Esa maksudnya itu. Ya. Setelah itu, begitu fihi miruhi, ditiupkan ke dalamnya rohku, kata Tuhan kita yang sama tadi. Kemudian 9 bulan rata-rata lahir, betul gak? Dalam kandungan ibu kita masing-masing 9 bulan lahir. Ada yang lahir dari suku Jawa, ada yang lahir dari suku Medan, Batak, ada yang lain dari suku Papua, ada yang lahir dari bangsa Afrika, dari bangsa Eropa, dari bangsa China atau Tiongkok, ada dari bangsa Indonesia. Kita bisa milih enggak? Gak bisa milih. Belum tentu saya itu seperti ini kalau saya lahir di Afrika, mungkin saya hitam, betul aja. Kalau saya lahir di Eropa, wah hidung saya mancung, nggak seperti ini kan boros. Belum tentu saya Muslim kalau saya lahir di orang tua non Muslim. Saya nggak yakin Marta ini akan menjadi Buddha ya, kalau lahir di Pekalongan orang tuanya Pak Haji, betul nggak? Betul nggak? Sama si James ya, si James itu nggak mungkin akan Kristen kalau lahir di Bali orang tuanya Pak Nyoman, pasti Hindu, paham? Artinya beda bangsa, beda suku, beda agama, ini ketentuan Tuhan kita yang sama, betul nggak? Dan meyakini, mengimani ketentuan Tuhan atau sunatullah atau kodok kodar wajib enggak? Wajib. Kalau kita tidak menghormati, tidak mengimani adanya sunatullah atau kodok kodar, berarti kita tidak beriman, iman kita lemah. Apa yang ingin saya katakan? Kalian dalam berbisnis, dalam berusaha, tinggalkan itu perbedaan tadi. Bangun kesetaraan, bangun persatuan ketuhanan yang Maha Esa, namanya persatuan akidah. Jangan kafir loh. Makanya saya tanya ini ke beliau nih, kamu percaya beriman tiada Tuhan selain Allah atau Allah? Percaya? Tuhan yang Maha Esa, percaya? Lo percaya enggak Nabi Muhammad sebagai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Sang Siddhartha Gautama, itu kan juga seorang nabi itu kan. Yesus atau Isa, Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau orang suci utusan Tuhan. Percaya? Percaya? Kau bersaksi itu, percaya? Islam enggak? Islam, tapi enggak mungkin saya pakai bahasa Arab, itu namanya Muslim nanti jadinya. Dan itu yang dilakukan Rasulullah kepada bangsa kafir Quraisy. Jadi tugas saya mengislamkan aja tapi tidak memuslimkan. Ini namanya Islam cabang Buddha. Paham? Ditanya si James begitu juga kan? Kamu percaya, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah atau Allah, dan kamu percaya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Allah sebagaimana Yesus, Abraham, Moses, percaya kan? Betul? Baru kebuka kan, ada yang mondok lama tapi baru kebuka sekarang kan? Mulai semangat ya. Ini namanya ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam berusaha apapun, kalau kamu sudah satu Tuhan, satu keyakinan, akan membuat yang lainnya setara. Karena itu kunci, itu spiritual tadi. Tapi kalau sudah, wah, tolong, ada ke orang kecemplung sungai, agamamu apa? Ciri orang gagal. Paham ya? Nah, Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa.
Sesungguhnya aku jadikan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi. Wahai manusia, kujadikan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kujadikan kalian berbeda-beda. Beda suku, beda bangsa, beda agama, beda etnis, beda jenis kelamin. Untuk apa? Lita'arafu. Artinya saling mengenal, saling memanusiakan, saling berkolaborasi, saling membantu, saling memanusiakan di antara manusia. Ini yang sila kedua, kemanusiaan yang adil. Jadi kalian dalam pondasi membangun ekonomi, usaha, bisnis apapun harus punya prinsip itu. Karena apa? Kalian sudah disumpah. Ketika Allah fihi min ruhi, sebelum meniupkan roh ke dalam jasad kita masing-masing, janin bayi kita masing-masing, Allah sudah mengasesmen enggak? Mengasesmen roh kita. Tuhanmu nanti, kamu nanti lahir dari bangsa ini, kamu nanti lahir dari agama ini. Itu asesmennya Tuhan, komitmennya kita, roh kita kepada Tuhan. Lah begitu lahir kok tegakkan syariat, takbir, kafir, terus gimana ini? Ini ada adik saya ini mantan teroris ini. Ya, loh ini sekarang dia Mujahid NKRI, sanad ke Sayyidina Umar dia. Ya, kalau sudah negara perintah jihad, itu namanya tadi pertahanan semesta. Wah, ini yang paling duluan nih kayak beliau-beliau itu. Dan saya banyak pasukan seperti itu. Untuk apa? Untuk membangun ketahanan nasional. Ketahanan nasional apa? Kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam berbangsa. Apa saja? Ideologi, politik, sosial, ekonomi, hukum, pertahanan, keamanan. Ipolek sosbudkum ankam. Ini harus kuat, harus tangguh, harus ulet dan selalu, karena dinamis, selalu mampu mengembangkan kekuatan untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, baik spiritual maupun non spiritual, baik fisik maupun non fisik, sehingga bangsa ini akan lancar, tidak terganggu di dalam membangun, mencapai tujuan nasional dan cita-cita Indonesia Mas tadi. Tugas siapa? Kita bersama semesta. Yang paling depan siapa? Kalian ini anak-anak hebat, anak-anak muda ini, betul? Tepuk tangan tuh kalian. Nah, setelah kita bangun tadi Tuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jangan egois. Kita ini bangsa yang paling majemuk, bangsa yang paling plural, bangsa yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia. Maka bangunlah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, berpegang teguhlah dalam tali Tuhan, Tuhan kita bersama. Ya, persatuan bangsa kita, persatuan Indonesia, jaga komitmen kita. Kita sih nggak ingat dulu waktu di asesmen sama Tuhan kita, betul nggak sih? Nah, ini diingatkan lewat Pancasila itu, jaga itu persatuan. Dengan kalian bersatu, Indonesia maju, maka Indonesia akan dikenal dan dihormati dunia, sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang kebetulan lahir dari bangsa lain. Paham? Itu tadi yang tujuan keempat tadi loh. Ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu aja dari saya ya. Yang sila keempat, sila kelima biar dilanjutkan dia. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menduga kok nanti pasca purna dari BNPT sering dipanggil pengajian nanti ini beliau ini. Oke, tadi stimulus, saya kira teman-teman sudah menyimpan pertanyaan tadi, soalnya ada beberapa yang kayaknya tertarik dengan pembahasan beliau tadi. Tapi sebelum ke pertanyaan, kami persilahkan kepada Pak Marta. Ini juga nanti kami mintai testimoni bagaimana semangat yang harus dibangun oleh seorang pemuda dalam rangka mensukseskan ekonomi merah putih ini.
Langsung saja kami berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Marta. Tes. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Kebetulan saya juga bukan orang yang formal banget ya. Jadi saya cukup selamat sore aja ya. Terima kasih untuk Pak Ketum juga yang saya juga mendadak dangdut ya ini. Karena baru tahunya kemarin. Kamu kemarin tahu? Baru tahu tadi pagi kalau nggak salah. Waduh. Jadi background saya sih sebenarnya lebih ke praktisi, lebih ke engineering ya, lebih ke ilmu pengetahuan, engineering. Cuman kita ini adalah kaum orang yang terpaksa untuk masuk ke dunia bisnis. Backgroundnya adalah terpaksa. Jadi saya akan sedikit cerita dulu lah masa lalu saya, background saya. Mulai dari zaman mahasiswa ini, kebetulan pegawai saya ini satu angkatan saya semua ini. Tuh, dua itu. Ini terutama satu ini anak organisasi Pakem nih. Dari masuk kuliah semester 1 udah otaknya organisasi mulu. Entah GMKI lah, entah angkatan lah, entah fakultas lah, pokoknya organisasi lah. Dan tiap hari selalu bertengkar sama saya. Sekarang jadi aspri saya. Jadi kalau ngomongin bisnis ya, sebenarnya bisnis itu kebutuhan. Cuma seringkali kita ini lupa. Bahkan saya ngutip dari agama tetangga, bahkan nabi kalian itu pun seorang bisnismen. Dia tidak mungkin siar tanpa logistik ya kan. Dia menggunakan bisnisnya untuk mendanai siarnya. Itu sudah satu patokan sebenarnya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya ke masing-masing dari kita. Saya lihat mayoritas di sini adalah pemuda ya. Pemuda ini harapan bangsa katanya. Cuma kadang-kadang saya tuh sedih. Karena mentalitasnya beda. Itu. Saya dulu pada kondisi seperti kalian ini seringkali ditempatkan pada posisi yang sulit. Pertama saya tidak suka ditempatkan di posisi sulit, sampai akhirnya saya justru cinta ditempatkan di posisi yang sulit. Sebenarnya kuncinya untuk mau masuk ke bisnis itu adalah masalah survival. Kalau kalian tidak berbisnis, kalian mati. Itu kuncinya sih sebenarnya. Dulu zaman mahasiswa juga gitu. Saya bukan terlahir dari keluarga yang berada. Mungkin tetangga keluarga itu ya banyak yang sukses ya. Cuma kalau saya enggak, Pak. Saya kuliah itu jalur SPMB, sing bayarnya cuma 1 juta 1 semester. Saya ke kampus jalan kaki, ada duit dikit baru sepeda ontel, itu pun dimaling orang. Benar. Saya pernah mengalami situasi saya harus menjahit luka saya sendiri tanpa bius karena nggak punya uang untuk ke rumah sakit. Saya jahit sendiri. Modalnya apa? YouTube, Pak. Bodoh amat. Sakit-sakit tuh saya siram sama alkohol tuh biar mati rasa, langsungin. Karena lukanya lebar, jatuh dari sepeda. Nggak lama sepeda saya dimaling orang juga. Ya, itu sebabnya saya memulai bisnis yang kecil-kecilan aja lah. Saya dulu pernah ngerjain skripsinya orang, Yogi. Habis itu ngerjain tesisnya dosen. Habis itu pernah jualan komputer juga. Punya sendiri. Jualnya ke kampus, Pak, tapi jualnya ke kampus. Jadi background saya itu saya lulusan negeri ya, kebetulan dari ITS. Dan saya didudukan pada posisi lingkungan yang luar biasa beragam. Luar biasa beragam. Jadi begitu saya masuk ITS, padahal dulunya kan sekolahnya swasta
Terus begitu masuk ke ITS negeri, bingung Pak. Dulu kalau masuk ke sekolah itu lihatnya putih semua. Begitu saya masuk ke ITS, wah ternyata banyak orang yang warnanya bukan putih ya. Nah, macam-macam loh, ada orang Batak, ada orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada yang kalau ketemu tuh diem aja kita udah takut. Nah, jadi dengan lingkungan yang seperti itu membuat apa yang ada sekarang ini. Saya berangkat dari lingkungan yang beragam dengan kondisi yang sulit, dengan kondisi di mana saya dipaksa untuk menjadi seorang yang realistis. Nah, ini kata kuncinya ini. Realistis. Banyak pemuda sekarang ini yang kurang realistis. Dia ngomong, "Oh, saya lulus kuliah nanti saya mau kerja. Gajinya berapa, Mas?" "Oh, 10 juta." "Sampai sudah bisa apa, Mas?" "Ya tolong diajari, Mas." Waduh. Nah, jadi kita sekarang ngomongin masalah ekonomi Pancasila ya. Secara ideologi tadi sudah banyak dijelaskan sama Pak Jenderal. Kalau saya ini ngomongin yang realistisnya aja. Apapun yang mau diajarkan orang, ya kan, kunci pertama kalau bagi saya, sampean tuh harus pada kondisi yang kenyang. Kalau sampean itu lapar, diajari untuk tidak mencuri itu tidak mungkin, Pak. Kalau sampean lapar pasti nyolong, Pak. Gak usah diajari jadi orang bagus, gak bisa. Pertama itu jangan lapar. Kuncinya jangan lapar tuh apa? Ya balik lagi bisnis. Kan nyolong gak boleh toh. Tapi kita harus realistis. Orang berbisnis itu perlu apa yang tadi Pak Jenderal ngomongin, duit, ada usaha, ada ilmu. Saya yakin sebagian besar di sini ini statusnya mahasiswa ya. Secara otomatis sampean sudah punya akses untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua usaha. Usaha itu soal power of will. Sampean mau apa enggak? Kita ngomongin mau bisnis ini itu yang besar. Nah kalau kerjanya pulang kuliah tidur ya Bu, omong kosong, ya kan? Nah ini yang saya mau garis bawahi. Jadilah seorang yang realis. Dalam berbisnis itu nomor satu Anda harus paham, harus realistis, harus mau belajar. Karena di dalam kuliah, dalam belajar manapun kalian tidak akan diajari namanya bisnis. Sampai mati kalian gak akan dibahas. Itu kalian harus belajar sendiri. Dan untuk belajar sendiri itu tidak mudah. Karena kita dilahirkan di kondisi yang seperti ini. Yang bisnis itu bukan sesuatu yang mandatori. Mandatori pun kalau kalian tidak menemui kondisi ideal yang membuat Anda terpaksa untuk belajar bisnis, ya nggak akan bisa. Itu dari background saya. Nah sekarang ngomongin ekonomi Pancasila ini secara umum lah dulu. Kalau saya ini kebetulan karena bukan orang politik ya, saya bukan orang politik, saya murni bisnis. Tapi bukan berarti saya tidak nasionalis. Saya dibesarkan dari uang negara. Saya sering ngomong sama Pak Nur saya juga. Kenapa kok saya ini orangnya suka ngurusin kerjaan negara padahal gak profit, gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Karena saya berharap memberikan perubahan dengan cara saya sendiri. Nah ini dengan cara sendiri. Saya punya pandangan bahwa kalau Anda mau melakukan perubahan realistis, itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Tinggal berbalik ke diri Anda masing-masing. Selama ini kebanyakan Pancasila itu sepertinya merupakan beban negara, tapi bukan beban pribadi. Padahal Pancasila itu nomor satu itu adalah beban kita sebagai warga negara Indonesia. Anda tiap hari ngomong Pancasila, nyanyiin lagu Garuda Pancasila, nyanyiin lagu tanah air kita, tapi ya nggak merasakan
bebannya, obligationnya. Jadi seringkali kita ini cuman mengeluh sama negara. Dan negara juga ini mudah-mudahan nanti bisa berubah lah. Yang saya lihat negara ini hanya selama ini memberikan rakyatnya makan tapi tidak memberikan rakyatnya bisnis. Selalu dikit-dikit bansos. Dikit-dikit kartu Indonesia Pintar. Saya kok belum pernah dengar Indonesia itu memberikan ke masyarakat tuh bisnis. Ya itu harusnya ada itu kartu Indonesia bisnis. Nah, kenapa kok saya nggak senang dengan sistem seperti ini? Gimana negara ini mau hebat? Kita ngasih bantuan ke orang uangnya dari mana? Dari utang. Terus uang yang diberikan hasilnya apa? 0. Coba kalau itu yang diberikan bisnis, hasilnya pasti lain. Tapi lupakanlah, itu urusannya negara deh. Kita sekarang ngomongin pemuda kok ya. Pertanyaannya, kalian bisa apa? Mau apa? Kita ngomongin Pancasila, ngomongin kesejahteraan, kita ngomongin ekonomi. Kalian sendiri apa ada gambaran? Kira-kira apa sumbangsi kalian untuk membuat ekonomi ini? Kita ngomong yang real aja. Apa gambarannya? Mungkin dari ketua mahasiswa. Kalau zaman dulu saya tuh senengannya bikin UKM, Pak. Gawe warung, gawe apa? Les-lesan segitu. Bimbel. Nah, ya untuk start awal sih oke lah. Cuman pertanyaannya ke depannya itu apa? Gimana kita bisa tahu, kita bisa mencapai tujuan kita dalam hal ini ekonomi Pancasila kalau kita nggak tahu tujuannya kemana? Kalau dari saya punya mimpi, Pak. Masing-masing dari kalian ini suatu saat nanti punya satu usaha. Luar biasa nggak? 10 orang aja punya 10 usaha dengan kapital 100 juta udah 1 miliar. Tapi saya nggak lihat angkanya. Saya lihat itu berapa orang yang akan Anda hire. Terasa ya dampaknya. Itu baru 100 juta. 100 juta itu usaha super mikro kalau menurut saya. Cuma pertanyaannya untuk menuju itu, sudahkah Anda berpikir skill yang Anda akan dapatkan itu apa selama kuliah? Karena kuncinya itu, pondasinya itu waktu kuliah, bukan S2, S3, S1. Bahkan mungkin gak perlu S1 deh, pengalaman deh kalau kepepet. Itu modal kalian sebenarnya. Banyak orang yang ngomong kalau mau bikin bisnis itu harus punya uang. Enggak juga. Saya modal nekat. Saya kerja 12 tahun, saya gak ngumpulin uang. 12 tahun saya kerja, saya ngumpulin pengalaman, saya ngumpulin koneksi. Tapi berapa banyak anak muda sekarang yang berpikir seperti itu? Yang dipikirin apa? Setelah lulus kerja, cari duit, nikah. Ada nggak kepikiran kalian itu tujuannya saya kuliah itu suatu saat saya akan punya bisnis? Untuk menuju saya punya bisnis ini skill apa yang saya perlukan? Pernah nggak kalian berpikir ada suatu framework? Sekarang saya ada di sini, besok saya mau ke sana, caranya apa? Anda buat sebuah rencana besar dan saat Anda lakukan itu satu persatu, rutin, disiplin, setiap hari, setiap saat, sekian tahun, hingga pada waktunya kesempatan itu ada, Anda siap? Ada nggak? Padahal itu kuncinya loh.
Ya, saya di sini sih lebih bahasnya praktikal aja. Jadi saya sih menyarankan mungkin dari sekarang bangun dari mimpi-mimpi Anda dan mulai menjadi seorang realistis. Sampean ngomong ekonomi Pancasila, monggo. Tapi buatlah rencana yang jelas. Itu nomor 1. Anda mau kemana, dari mana, bagaimana. Itu wajib hukumnya. Setelah itu sampean sudah bisa jelas. At least sumbangsi saya dalam ekonomi Pancasila itu ini. Target saya ini. Kalau saya sendiri dalam hal ekonomi Pancasila mungkin dari bisnis saya sendiri. Saya sudah punya planning selama 9 tahun dengan target berapa banyak perusahaan yang harus saya berdirikan. Dan itu saya tepatin dari tahun pertama, tahun kedua. Walaupun dengan jadwal yang gila, ya teman-teman ini yang bantuin saya juga ikut gila, tapi at least saya punya plan dan saya tepatin itu one by one. Dan dalam perjalanan kalian nanti, kalian harus mulai belajar sesuatu yang gak ada di dalam kuliah. Kesadaran finansial. Ya mungkin itu nanti di lain waktu lagi ya. Karena di Indonesia ini siapapun Pak, banyak yang gak melek finansial Pak. Contohnya apa? Pinjaman online. Kok bisa subur di Indonesia? Itu karena orang-orang tuh pada gak melek finansial kan. Ya kayak gini-gini aja lah. Kalau kita gak benar-benar paham kondisinya, gimana kita mewujudkan ekonomi Pancasila. Kita ambil contoh di Pekalongan ini. Pekalongan ini potensinya apa? Kalian yang tinggal pada di orang Pekalongan semua ya ini? Rata-rata ya. Kalian tahu nggak potensi daerah kalian tuh apa? Hah? Apa? Limbah tuh bagus loh, duit loh. Sampean itu punya ekonomi kerakyatan yang cukup besar di sini. Nelayan, fishery. Nah ini kalau ada istilah dari Pak Sun Tzu ya, Jenderal Sun Tzu, mengenal diri sendiri itu sudah setengah dari kemenangan. Banyak pemuda-pemuda kita ini fokusnya semua tentang dunia yang luar. Dirinya sendiri dia tidak kenal. Siapa kamu? Kamu tinggal di mana? Kemarin saya ngobrol-ngobrol banyak itu sama Pak Ketum. Nah, percaya enggak, di area Pekalongan ini nelayan tuh harusnya bisa mendapatkan uang triliunan dalam waktu 1 tahun. Itu baru nelayan. Tapi kok bisa warga di sini cuman begini-begini aja? Apakah itu tugas pemerintah? Percaya nggak percaya itu sebenarnya tanggung jawab kalian pemuda. Tadi saya sempat dengar himnenya organisasi ya. Kita tidak boleh mempermalukan pendiri negara ini. Pak Karno tuh dulu tapi dia ngomong berilah saya 1000 orang tua, saya cabut Semeru. Berikanlah saya 10 orang pemuda, saya akan menggemparkan dunia. Tapi 10 pemuda yang kayak apa? Jadi kalau menurut saya, kalian sebagai pemuda ini beban dan tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab negara aja ya.
Nah, jalannya gimana? Itu tadi. Mulailah berpikir apa yang bisa Anda lakukan. Mau berbisnis apa, monggo. Yang penting tolonglah jangan mikir kalau lulus dari kerja itu langsung melulu jadi karyawan. Menjadi karyawan itu enggak salah. Tapi tujuannya harus benar. Menjadi karyawan itu bukan cuma cari duit. Carilah pengalaman. Carilah pemahaman. Supaya nanti kalian suatu waktu Anda bisa menjadi seorang bisnismen. Karena Indonesia ini kurangnya itu. Kita nggak usah ngomong bisnis yang hebat-hebat lah. Sampean punya warkop aja sudah membantu negara kok. Itu. Dan mungkin ini item terakhir ya dari saya, mungkin kemarin juga sempat saya bahas. Mulailah berpikir di ekonomi makro. Kalian ini bedanya dengan yang lain adalah kalian ini sebuah organisasi, bukan sendiri ya, organisasi. Organisasi itu berarti kalian bisa membangun visi dan misi bersama. Kalian tidak sendiri. Kalian bisa berpikir untuk membangun bisnis dalam skala yang lebih besar. Kita ngomongin ekonomi makro. Ya mungkin belum waktunya untuk paham situ, tapi nanti mudah-mudahan adalah waktunya. Kalau dari saya sih itu ya yang bisa saya sampaikan. Monggo saya serahkan ke Pak Moderator. Oke, terima Nanti kasih. kalau saya ngomong terus. Terima kasih Pak Marta. Beri aplaus untuk Pak Marta. Menarik, artinya ada korelasi sebenarnya. Kalau tadi sebelumnya Abang Da Jenderal menyampaikan biasa ngurus teroris, kok ini bahas ekonomi. Tapi bagi saya fakir itu mendekati kafir, Pak. Nah, yang terancam masuk oleh jaringan-jaringan yang seperti itu ya karena kondisi ekonominya. Lapar. Kamu udah makan belum? Belum. Oh, ayo tak ajak jadi teroris, kan gitu. Kurang lebih begitu. Silahkan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun mau daftar jadi tadi barisannya Pak Jenderal. Silahkan, kalau nggak ada yang tanya saya tanyai satu-satu ya. 3 orang penanya akan dapat hadiah dari Pak Jenderal nanti jadi ketua pimpinan jaringan teroris Indonesia. Ayo monggo. Silahkan. Nggak ada? Ada, tapi jangan malu-malu lah. Ayo Mas Mukorobin. 1. Ada lagi? 1 dulu Mas, monggo Mas. Sebutkan nama, terus dari teroris mana, terusan dan seterusnya. Cek. Bismillah, langsung saja ya Pak ya. Kenalkan, nama saya Ahmad Mustaqim, saya dari PMPI TPC Kota Pekalongan. Dan saya alhamdulillah background saya juga sudah punya usaha alhamdulillah ya. Dan ini benar kata jenengan, betul karena Bapak bahasanya kalau kita punya usaha itu tidak harus kita itu backgroundnya pengusaha, tapi kita itu kepepet masalah ekonomi, kepepet masalah keluarga. Nah itu saya terbentuknya dari situ Pak. Nah yang saya tanyakan dulu kan waktu dulu itu kata-kata zaman dulu itu banyak anak banyak rezeki ya. Tapi kan sekarang itu lebih tepatnya banyak relasi banyak rezeki. Nah itu mindset itu harus perlu diubah. Nah makanya banyak sekali ilmu-ilmu di mahasiswa, ilmu-ilmu di kampus-kampus itu kebanyakan itu teori, kebanyakan itu tidak nyambung dengan keadaan yang saat ini. Nah, banyak sekali sih anak-anak mahasiswa yang salah jurusan, yang salah salah pergaulan. Nah, bagaimana sih mahasiswa ini supaya kedepannya itu bisa memberikan manfaat yang baik, bisa memberikan sesuatu yang baik untuk Indonesia. Nah tentunya saya juga sumbangsi ya. Tentunya saya sebagai mahasiswa juga bingung. Saya kuliah ya kuliah aja. Saya belajar ya belajar aja. Tidak ada yang namanya
kata-kata jenengan, kata-kata bapak-bapak yang di sini itu kita harus membangun Indonesia, kita harus membangun ini, tidak ada di situ diterapkan. Nah, di PMPI ini ya saya dapat ilmu begitu, saya jadi manusia itu harus bagaimana, saya jadi mahasiswa bagaimana. Nah, makanya saya sangat bersyukur sekali dan saya ingin mengabdikan diri saya kepada kepada PMPI dan kepada semuanya. Nah, makanya saya ingin butuh bimbingan terhadap jenengan-jenengan kepada bapak-bapak ini. Nah, ke depannya supaya kita ini bisa lebih bermanfaat lagi ya, bisa lebih memberikan sumbangsihnya. Ya, ya pertanyaan saya ya, tadi belum bertanya ya. Pertanyaan saya gini Pak, kita ini sebagai manusia itu tentunya mempunyai jati diri masing-masing. Nah, bagaimana sih kita menemukan jati diri kita? Saya sendiri aja masih bingung untuk menemukan itu Pak. Saya sebagai dokter atau gimana? Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mustaqim. Iya. Berarti inti pertanyaannya yang terakhir ya. Tadi sekedar curahan hati lah gitu ya kira-kira ya. Oke, ada lagi silahkan selain Mustaqim. Mustaqim mau mengajak temannya untuk bertanya? Oh iya. Nanti akan ditanya oleh beliau. Masih ada enggak ini yang barisan sebelah sini nih? Kanan. Pak Amir, Pak Amir. Oh iya, masih ada satu lagi. Monggo. Sebutkan nama dari spesies apa gitu ya. Distrik mana gitu. Silakan Mas. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya. Langsung saja, perkenalkan nama saya Muhammad Asyum Mawahib dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Asli saya dari Kota Tegal. Saya ingin mempertanyakan bahwasanya ekonomi di Indonesia itu sangatlah sulit, dalam artian banyak pasaran-pasaran yang mematikan harga masyarakat yang dibawa, katakanlah es teh. Es teh kan ada es teh yang bermerek desa, ya, kota dan sebagainya. Itu kan salah satu mematikan pasaran-pasaran yang masyarakat di bawah. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk tidak saling mematikan pasaran gitu, saling menguntungkan dan sebagainya seperti itu. Oke. Mas jualan es teh? Oh, kirain jualan es teh. Dulu pernah Pak. Pernah ya? Oke. Berarti beliau ini menanyakan pertanyaan dari saya ini. Saya jualan es teh Mas. Jadi saya menangkap poinnya lah kira-kira. Artinya branding yang positif itu bagaimana supaya tidak kita naik tapi tidak menjatuhkan yang lain. Kita naik tapi tidak berpijak pada orang atau objek lain. Mungkin dua dulu, kami persilahkan Pak Jenderal dulu tadi yang telah memaparkan dengan dua pertanyaan. Yang pertama kaitan dengan sumbangsih seorang pemuda, kemudian visinya ke depan ini bagaimana kok akhirnya menemukan jati diri supaya ketemu itu gimana. Ini belum ketemu berarti ya Mas ya jati dirinya ya. Monggo Pak Jenderal. Kalau ada kaidah dalam agama, man arafa nafsahu faqad arafa, itu maknanya begini ya. Barangkali kita ini kenapa seolah-olah kok menjadi bangsa Inlander itu kenapa? Terlalu lama dijajah kali ya. Strategi kolonialisme ataupun neokolonialisme selalu didahului ya dengan menghilangkan, menyesatkan dan membiaskan sejarah bangsa sehingga hilang jati diri bangsa, kebanggaan sebagai bangsa, kehormatan sebagai bangsa. Sehingga tadi ya sudah kuliah jadi warga negara Indonesia, udah merdeka secara konvensional merdeka, tapi masih merasa terjajah. Ya maklum, itu namanya masih kurang pede tadi, masih berjiwa inlander.
Oke. Nah, sekarang tadi udah tak tanamkan. Fihim mirruhi, yang ditiupkan dalam rohnya beliau. Rohnya Tuhan ditiupkan ke jasad beliau. Ke jasadnya Elon Musk, ke jasadnya Bill Gates, ke jasadnya Pak Erick Thohir, ke jasadnya saya. Tuhannya sama enggak? Sama kan? Terus rohnya tadi loh, kan roh juga ciptaan Tuhan sama kan? Berarti kalau Erick Thohir, Pak Marta Dinata, Pak Elon Musk bisa, kenapa kita nggak bisa? Tanamkan itu gitu loh. Boleh tepuk tangan, enggak apa-apa. Betul enggak? Sama. Yang membedakan teman-teman sama beliau apa? Innallaha la yughayyiru mi qaumin hatta yughayyiru min anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru. Artinya apa? Ikhtiar kalian, ghirah kalian, bekerja keras kalian, mana? Tunjukkan itu. Beliau yang ngomongin enak itu dulunya tadi itu loh, jahit luka, coba deh berani loh. Aku mikir-mikir aku soron dhisik bro, orang ujuk-ujuk enak gitu ya. Pengennya langsung panen, ora iso Pak, kerja keras dulu tadi udah. Itu loh, roh yang ditiupkan Tuhan ke Pak Jokowi, roh yang ditiupkan Tuhan pada Pak Erick Thohir, ke Pak Prabowo, ke Pak Ganjar. Tuhannya sama kok yang menunjuk ini kan, ya kan? Siapa? Pak Anies, ya boleh. Iya sama, Pak Anies. Ya sorry. Ya sorry, maaf. Ya kan? Berarti kita bisa enggak? Bisa. Mangane nasi kecuali saya, beliau mangannya gotri, kamu nasi. Nah kita lebih hebat. Podo-podo nasi ini segone kok. Ya kan? Ngombene yo banyu, air, ya kan? Kecuali ngombenya kita air keras, lain-lain lagi. Paham dari situ ya? Tanamkan itu, manjada wajada itu loh. Ya, nggak boleh lander. Ya, nah, gimana sih caranya jati diri kita? Masih punya ibu? Udah meninggal. Bapak masih? Udah punya istri? Lah, bapak cium tangan, mintain doa terus wakunu mangasudikin, kan kenal Abah Habib Lutfi, mintain doa terus. Tapi kerja keras tetap. Pokoknya semangat, jangan malu. Selama itu legal dan halal, jangan malu. Bro, aku wong desa bro, sok dadi jenderal. Iya, orang bayar meneh, gratisan meneh, kan gitu. Ya karena tadi semangat tadi, doa, usaha dengan ilmu, baru kita tawakal. Mungkin teman-teman pernah belajar ya, mungkin baca ya, bagaimana Thomas Edison ya, penemu lampu dia, berapa kali gagal untuk meriset sampai ketemu nih lampu-lampu kayak gini. Berapa kali Pak? Berapa? Ada yang ngomong 10.000 ya kan, ada yang ngomong segitu ya. Khairunas, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak bermanfaat untuk. Paham ya? Terjawab gak? Bro, yang tanya tadi. Ya, jadi nggak usah saling menjatuhkan, percuma. Kamu bisa menipu orang, kamu bisa menjatuhkan orang, ya. Mungkin hanya sekali dua kali, nggak mungkin selamanya. Ya, mungkin sekali dua kali langsung tangkap polisi kok. Ya, tapi kalau kamu berbuat baik terus, nggak akan bisa orang menjatuhkan kamu. Kenapa? Kamu dilindungi Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan Pak Jenderal. Jadi pertama saya seneng ya, at least sampean itu masih sadar bahwa sampean belum tahu jati dirinya. Banyak loh orang itu yang merasa tahu dirinya tapi sebenarnya nggak tahu. Jadi tepuk tangan dulu untuk teman kita satu ini. Jadi jati diri itu menurut saya itu akan datang pada waktunya ya. Tapi itu akan datang kalau Anda berusaha. Ikhtiar tadi
seperti katanya Pak Jenderal. Saya sendiri kalau ngomongin ikhtiar, saya dulu kerja di 5 tempat berbeda plus kuliah. Sehari cuma tidur 3 jam. Sampai sakit tipes. Ujian pun masih dengan infus nancep di tangan saya. Orang lain diuji cuma 2 dosen, 3 dosen, saya 4. Yang lain ujian skripsi itu cuman sejam 2 jam selesai, saya enggak 4 jam. Ujiannya selesai itu bukan karena bahasannya selesai, enggak, karena lapar Pak. Dosen ini enggak kuat Pak, lowe. Jadi seperti yang dikatakan Pak Jenderal tadi, jati diri itu akan muncul pada waktunya, tapi dengan catatan Anda berikhtiar. Berikhtiar itu yang seperti apa? Pertama, sampai harus mengenal diri kalian itu apa sih? Skill kalian tuh apa? Sorry, tadi buka usaha apa Mas? Baju sama rental PS. Sampai kuliahnya apa Mas? Nah, saya dulu waktu kuliah, saya punya banyak peluang untuk kerja yang boten-boten. Mulai ngerjain skripsinya orang, itu kan yang boten-boten. Tapi saya sadar itu tidak membuat saya berkembang. Saya memilih kerjaan yang membuat saya berkembang, walaupun itu pembayarannya nggak bagus. Akhirnya apa? Saya lari jadi asisten dosen. Saya masih ingat pertama kali saya dibayar cuma 300.000 per bulan. Saya ngerjain paper-papernya dosen. Tapi apa yang nggak dilihat, bahwa saya walaupun dibayar dengan 300.000, saya jadi lebih pintar dari dosennya. Lah wong saya ngerjain kerjaan dia kok. Itu contoh. Jadi mulailah kalian tuh mapping. Kalian ini sudah punya modal apa? Contohnya sampean sudah punya administrasi kantor. Mungkin sampean harusnya memulai usaha yang berhubungan dengan itu. Mungkin sudah punya fashion, oke. Mungkin dilarikan ke bisnis baju seragam misalnya. Ataupun mungkin jasa untuk administrasi kantor tuh apa sih? Mungkin bisa freelance bikin programnya untuk di kantor, mungkin absensi atau mungkin HRD, macam-macam lah. Tapi saling berkaitan. Jangan memulai usaha yang tidak berhubungan. Di sini buka laundry, ya toh, di sini buka limbah, terus dibuka yang lain yang kagak nyambung. Kalian akan waste of time, waste of effort. Karena kedua ini tidak saling berhubungan dan tidak saling menguntungkan. Akan jauh lebih menguntungkan kalau sampai membuat bisnis yang saling berhubungan. Contoh, saya sendiri konsultan. Saya kenapa kok memilih bisnis konsultan? Saya memahami dulu kemampuan saya apa, skill saya apa. Saya tahu tentang kapal A sampai Z. Skill nomor 1 saya apa? Memberikan solusi. Oke, saya buka konsultan. Kenapa konsultan? Modalnya kecil, hasilnya besar, margin profitnya 90%. Saya bisa grow dengan cepat. Oke, kenapa kok itu konsultan? Kedua, kenapa kok saya buka shipping company? Karena ini saling berkaitan. Kalau saya sudah nyiapin kapalnya, saya menyiapin konsepnya, kenapa bukan saya yang operasikan kapalnya? Kenapa kok bukan saya yang ngurusin perizinannya? Toh saya juga ngurusin perhubungan. Saya sudah punya koneksi, bagaimana mau ngurus ini, bagaimana ngurus itu, semuanya saling berkaitan. Nextnya apa? Oh, saya rencana nanti saya mau bikin perusahaan outfitting kapal. Loh, kalau gambarnya dari saya, kenapa nggak outfittingnya dari saya juga? Nextnya apa? Oh, saya juga mau bikin galangan. Loh, kan saya gambar, kenapa nggak saya yang bangun sekalian? Setelah galangan apa? Oh, saya masih mau bikin perusahaan research. Saya sebagai konsultan desain. Kalau saya punya lab sendiri gimana? Saya punya software sendiri gimana? Jadi semua itu saling berkaitan. Itu caranya membangun bisnis. Ini saya ngomong yang real. Anda basicnya administrasi kantor. Sorry, sampean sudah paham nggak tentang yang sampean dapat dari kuliah itu? Paham esensinya? Sudah paham.
Sudah tahu nggak duitnya dari mana? Kita langsung to the point aja deh. Sampean kuliah apa, sampean harus tahu duitnya dari mana. Kalau saya kuliah kapal, oke. Kalau saya jadi desainer, uangnya ini. Kalau saya kerja di galangan cuma jadi pegawai, uangnya segini. Kalau saya punya galangan, uangnya segini. Kalian harus belajar, mulai berpikir. Saya ngomong praktiknya aja. Kita nggak ngomong yang katanya motivator. Enggak. Ini kita ngomong yang down to earth. Harusnya seperti itu. Ya toh? Dan kalian harus belajar melihat market yang ada. Sampai di Pekalongan. Sampai pelajari kantor-kantor besar yang ada di Pekalongan itu apa aja. Mana yang bisa dimasukin? Kalau swasta nggak bisa, yang lain. Sorry, masih ajan ya. Stop dulu bentar ya. Ya, intinya setelah Anda mengkonsolidasi skill Anda, ya, dan mulai memikirkan usaha-usaha yang mirip ataupun berhubungan dari itu dan menjalankannya, itu ikhtiarnya dengan berbagai macam ketentuan tadi, jangan lupa orang tua dan lain-lain. Nanti sampai akan tahu jati diri Anda itu apa dan mau kemana. Tuh. Jadi jangan berkecil hati, jangan bingung. Wajar orang banyak yang kayak gitu tuh. Karena kepepet kan melihat peluang usaha yang datang, ya sudah kerjakan aja. Itu memang level pertama dari bisnis. Tapi next levelnya adalah kamu mulai berpikir membangun bisnis yang saling berhubungan dan berkaitan dengan skill yang kamu punya. Mana yang lebih menguntungkan, kalau kamu udah punya skillnya dan melakukan bisnis yang berhubungan dengan itu, atau melakukan bisnis yang gak ada hubungannya sama skillmu? Ini mungkin salah satu contoh ya, saya sama partner saya Pak James. Pak James tuh backgroundnya bukan kapal, saya yang backgroundnya kena kapal. Tapi kenapa kita bisa bekerja sama? Yang saya lihat skillnya dia bukan, dia kan backgroundnya dari salon ya, salah satunya salon, bisnis pasir, gak ada hubungannya sama kapal. Tapi yang saya lihat dari dia adalah kemampuannya dia dalam berinteraksi dengan orang lain, hal-hal yang non teknis yang saya tahu saya lemah. Kita akhirnya bekerja sama seperti itu. Jadi mulai belajar dari potensi yang Anda miliki. Kalau bukan diri sendiri yang mengenal diri sendiri, terus berharap dari siapa, ya kan? Kalau sudah kenal, nah di situ jati diri Anda akan terbentuk. Kira-kira sudah menjawab pertanyaan, Pak, Mas? Nah, gak apa-apa. Kita kan tadi kan berbisnis sesuai dengan apa, skill dengan sesuai jurusan. Saya kan administrasi perkantoran, harusnya berkaitan dengan itu. Tapi dengan keadaan ekonomi sekarang itu nggak memungkinkan, Pak. Kemarin aja waktu COVID itu, saat jualan baju itu omsetnya turun drastis, Pak. Lah, apakah saya harus bertahan dengan itu, dan apakah saya harus apa sesuai dengan jurusannya itu? Lah, dengan keadaannya itu, makanya saya bisa mencari bisnis-bisnis yang lain, peluang-peluang ada. Soalnya konsep dalam hal bisnis sih, emang sih kita harus fokus dengan satu, tapi kita juga harus lihat dengan bisnis yang lain, peluang yang lain juga, Pak. Tadi Masnya bilang juga kan, apa,
bisnis ST saingan lah itu. Loh, Saya juga tenang masuk aja, di mari ini tak jawab sing iku. ya masuk di saya juga ikut, saya kan juga sudah bisa tuh belajar di TikTok, di Shopee, di Lazada, tapi saingannya itu buat semua Pak. Mereka pada hancurin harga, saya juga bingung Pak, ini bagaimana caranya hal itu. Ya udah. Udah. Oke. Tak jawab. Jadi gini loh Mas. Kenapa kok saya menyarankan yang sesuai bidang Anda? At least sampean itu sudah menang 50% kalau bidangnya sesuai yang Anda gelutin. Pengetahuannya ada. Nah, sampean sekarang ngotot bisnis baju. Emangnya ente paham baju? Sampean cuman paling model-model dropshipper, beli dari sini jual ke sono, atau bajunya sampean bikin sendiri? Oke, berarti memang punya basic. Bagus. Ini berarti memang sudah ada skillnya. Nah sekarang saya tanya, kalau yang lain bontang-banting harga, apakah sampean harus bontang-banting? Enggak. Kata siapa? Kalau memang punya basic, ya kembangkan basic kalian. Apa yang sampean punya? Ini saya contoh ya dari kerjaan saya. Rata-rata harga desain kapal tuh 150 juta, 125 juta. Tapi saya jual ke orang 300 juta lebih dan tidak boleh nawar. Harus beli. Harus beli loh, gak boleh nawar loh. Dan biasanya kalau dia bangun 4 kapal, dia cukup beli 1 desain. Desain kedua, ketiga cuman bayar royalti. Di tempat saya nggak begitu. Anda harus bayar full price kali 4. Sampean kan bingung, kok iso? Bener gak? Makanya bukan branding Pak. Kalau saya nipunya bawa paksa Pak. Kenapa kok bisa gitu? Karena saya sudah membuat marketnya. Owner sudah menunjuk saya sebagai desainer. Gak boleh ganti desainer yang lain. Kenapa? Karena konsep itu dari saya. Jadi taruhlah sebuah perusahaan pelayaran, dia gak tahu mau bangun kapal apa, konsultasi ke saya kasih free consultation. Ini loh, kamu carilah kapal ukurannya begini, tipenya begini. Waduh Pak, desainnya gimana? Ya sudah, saya yang desainkan. Nanti kalau bangun, kasih tahu galangan ya, belinya sama saya. Oke, deal. Dia dapat desain gratis, saya dapat harganya harga saya. Asik nggak? Sama kalau sampean berbisnis baju. Sampean jangan bisnis baju yang biasa-biasa aja. Bukan perkara branding Mas. Carilah celah marketnya. Contoh, udah sampean ini loh anggota di sini. Mbok yo ngomong ambek Pak Ketua, Bu Ketua, butuh seragam enggak? Desainkan yang bagus, yang beda. Loh ya kan bener kan? Itu contoh, konkret gak? Konkret kan? Sampean dodolan nang TikTok, musuhnya akeh Pak. Ya, masuk akal. Sampean berorganisasi, berarti kan kenal dengan organisasi yang lain. Gak mungkin cuma organisasi ini aja. Sampean bisa lari ke kampus, bisa lari ke kantor pemerintah. Ciptakan market Anda sendiri. Capek Mas dodolan nang TikTok, kecuali nek sampean ganteng. Mending ngono, jelek banget sekalian. Nah. Ya, menjawab. Nah sekarang balik nang ST. Jawabanku simpel Pak. Nek kangelan ya gak usah dilakoni, ganti bisnis yang liya. Emangnya ST untungnya banyak? Salah, banyak Pak tuturan ST ku. Soalnya kalinya banyak, untungnya banyak. Tapi
persaingannya nggak bikin itu menjadi tidak berarti. Walaupun untungnya banyak, tapi kalau nggak bisa dijual ya sama aja bohong. Apalagi sampean jualannya cuman es teh, mbok ya sing rada keren ngono lho, es teh, es leci kek, es teler. Ojo es teler kok ditangkep Pak Jenderal lah men. Kalau saya jawabannya itu. Jadi mulai berpikir itu jangan lihat yang lagi rame bisnis apa. Sampean tuh harus berpikir bisnis yang visible buat sampean tuh apa. Contoh, kalau ngomongin bisnis minuman nih, minuman tuh kayak sekarang tuh ada tuh yang bikin apa, kayak warkop-warkopan tuh yang jasus-jasusan tuh. Jadi nggak terpaku sama si es teh, atau mungkin bikin apalah model kayak kafe-kafe, tapi yang minimalis misalnya, yang kelas merakyat. Banyak lah caranya, nggak melulu harus si es teh. Banyak yang lebih masuk akal gitu loh. Itu mungkin main di minuman khas. Nah, Pekalongan ini punya minuman khas apa nih? Nah mungkin itu bisa dibikin jadi instan, sampean jual wedang uwu instan misalnya. Loh, itu kan lebih make sense. Marketnya kemana? Oh mungkin itu bisa dijadikan tagline karena mengandung budaya kan. Bisa ke hotel-hotel tertentu jadikan welcome drink. Nah sampean kenalkan produk sampean. Nah itu ngapain maksain di es teh? Capek. Yang jualan banyak rebutan. Itu kalau zaman kuliah saya itu namanya budaya bebek. Kelihatan oh itu rame mixue. Oh ya, akhirnya satu kota semuanya mixue. Terus yang beli sopo? Dulu zaman saya kuliah tuh pada ribut bikin KWU. Jurusan tuh isinya satu angkatan paling 100-an. Taruhlah kuotanya satu jurusan itu kalau mahasiswanya mungkin satu jurusan sekitar 400, top paling 600 orang. Kamu mau bikin KWU? KWU apa? Oh, situ bikin warung, situ fotokopi, situ. Pertanyaanku simpel, sing tuku sopo? Semuanya aku jualan no. Tuh. Jadi yang harus dianalisa itu dulu mas. Mau bisnis apa? Menjawab. Nah, itu ono es teh ganja mana itu? Monggo. Oke. Sudah menjawab ya dari dua penanya ya, Mas Mustaqim dan siapa tadi satunya? Aspia. Oke. Itu tadi pembahasan yang sangat menarik, artinya ada apa ya? Otak kita terpacu untuk memikirkan idealisme nasionalisme yang tidak hanya untuk diri sendiri kemaslahatannya, tapi kemaslahatan itu juga akan berdampak kepada orang lain. Tadi 3 poin yang disampaikan Pak Jenderal juga berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Yang poin kedua itu memiliki jiwa dan rasa sosial yang tinggi. Artinya kemanfaatan, kemaslahatan itu tidak untuk diri kita sendiri saja, tidak untuk memperkaya diri kita saja, tapi untuk memberikan maslahat kepada orang lain. Dan mungkin kita berada pada ujung sesi diskusi. Masih ada yang mau disampaikan Pak Jenderal? Closing statement dari para narasumber, dipersilakan. Teman-teman, kita hidup, kita lahir, hidup, makan, minum, dan moga-moga nanti mati juga di Indonesia. Dan kita oleh Tuhan kita bersama udah dikasih modal alam yang luar biasa. Kita hanya mengenal 2 musim. Saudara-saudara kita di barat sana berapa musim? 4 musim. Di sana sehari nggak kerja, sehari nggak makan. Seminggu sebulan nggak kerja, seminggu sebulan nggak makan. Bangsa kita seumur-umur nggak kerja, makan terus. Kan ada yasinan, tahlilan, maulidan.
Artinya bangsa yang heterogen, yang plural tapi makmur ini rentan untuk diadu domba, maka jalin persatuan. Mulai dari tadi persatuan tauhid, akidah bahwa bangsa kita yang berbeda-beda ini tapi satu Tuhan, dan kewajiban kita diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan, kehendak Tuhan, sunatullah, wajib untuk memanusiakan manusia. Ya. Dan teman-teman, bangsa ini karena pernah mengalami kemajuan luar biasa sebelum Masehi, ya. Kemudian Sriwijaya, Majapahit, kemudian kita lama dijajah Hindia Belanda, kemudian kita 78 tahun merdeka, ya. Ayo bareng-bareng kita bangun dengan semangat kerja. Saya ini udah generasi mendekati kolonial, itu udah 55 tahun, ya. Hanya bisa mendoakan, memotivasi kalian. Tapi ingat, barangkali dosa saya lebih banyak dari kalian, ya, karena saya duluan hidup, ya kan. Tapi pengalaman saya pastilah lebih banyak dari kalian. Apa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah pengalaman saya, dan itulah suatu kebenaran. Ya, jadi saya pingin melihat adik-adik saya, anak-anak saya, generasi muda bangsa Indonesia bangkit untuk maju membangun bangsa Indonesia. Burung Garuda terbang nang tinggi, menembus awan, melalang buana. Generasi muda kalian semua bangkit membangun negeri. Insya Allah Indonesia akan aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Pak Marta. Gak pinter pantun, Pak. Monggo silakan Pak Marta. Kalau pesan saya sih, yang penting jangan takut susah, ya kan. Anda takut susah itu sudah menghina Tuhan pokoknya. Ingat ya, sampai besok gak bisa makan itu menghina Tuhan sudah. Tuhan tuh maha memberi, ya. Jadi jangan pernah takut, apalagi masih muda, belum banyak tanggungan, ya. Jangan lupa untuk berjuang. Nanti kalau sudah sukses jangan lupa temennya, jangan lupa bangsanya. Kalau tujuan Anda besar, niscaya hasilnya juga besar. Kalaupun gagal, gagalnya masih di tempat yang tinggi. Kalau Anda tidak pernah berusaha, pasti tidak mungkin berhasil. Itu aja. Selamat.